Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Akhirnya kita udah mendengarkan klarifikasi dari Brian atau mantan kuasa Brian atau Brian kayaknya ya. Mantan kuasa hukumnya Novi karena sudah resmi mengundurkan diri, plus juga dari Gary yang menceritakan terkait dengan draft kontroversi tersebut. Kalau dari Brian sendiri sih mengatakan bahwa tidak betul saya akan bergabung dengan timnya Agus. Ya, saya sudah tidak akan bergabung dengan siapapun untuk kali ini. Tapi ada teka-teki yang disampaikan pada saat aku lihat, ini semalam tuh teman-teman udah mention di TikTokku, di Anjasa Asmara, itu banyak yang bilang Anjas nih, Pak Brian lagi live bareng sama Pak Tony gitu. Oke, aku lihat, aku dengerin semuanya. Ternyata ada satu poin yang menarik teman-teman. Ini adalah poin dengan kata-kata yang menyebabkan Novi itu walk out atau keluar dari ruangan tersebut. Katanya ada kondisi yang sedemikian rupa yang ngebuat Novi itu walk out. Coba kita pahami dulu apa yang dimaksudkan di sini teman-teman ya. Aku coba putar di sini. Opini yang timbul, opini yang timbul di masyarakat. Saya tidak mau itu. Silahkan tanya Novi sendiri, monggo. Apapun pertanyaan Kang Tony, mohon maaf, saya tidak bisa jawab. Oke. Iya, jadi kita ini bingung. Novi meninggalkan tempat itu, ya. Tadi bilang itu adalah satu strategi. Nah, apakah motivasinya itu, ya? Karena perdamaian itu kan draftnya, menurut penjelasan kuasa hukum Bang Diego, menjadi kuasa hukum itu kan sudah fix, sudah disetujui. Berarti kan tidak ada masalah ya dengan isi atau draft perdamaian itu. Oke. Waktu Tony mengatakan bahwa ini adalah strategi Novi untuk walk out. Terus kedua, terkait dengan draft itu kan artinya sudah diketahui sama Novi, sudah disetujui, terus dikatakan betul. Ini aja ada dua hal yang bertolak belakang dengan keterangannya Gary di live TikToknya juga kan dia bilang, dalam draft tersebut memang Novi sudah tahu tapi juga tidak mengatakan akan setuju, baru akan diputuskan pada pertemuan tersebut. Itu kan ada dua keterangan yang berbeda. Nanti kita dengerin juga ya. Kita lanjutkan lagi sebelum aku lupa ya poin-poin yang ini. Nah, berarti ini karena tadi ada bisikan. Apakah kaitannya meninggalkan tempat itu untuk mempertahankan uang, ya? Atau ada hal lain? Kondisi sedemikian rupa yang menyebabkan Novi keluar dari pertemuan. Kondisi. Waktu ditanya, kenapa Novi keluar? Apakah itu untuk mempertahankan uang atau karena ada yang lain lagi? Kondisi sedemikian rupa yang ngebuat Novi harus meninggalkan ruangan. Kondisi, quote unquote. Ya, begitu. Itu setelah terima telepon dari siapa? Mungkin Kang Tony ya silakan mempelajari lagi mungkin videonya. Saya tidak akan memberikan satu pendapat apapun terkait dengan hal tersebut. Saya hanya menyampaikan kondisi ya tertentu sehingga akhirnya menimbulkan sikap Novi seperti itu. Kondisi tertentu. Oke, mangga Kang, silakan, tapi tidak di dalam ruang publik. Oke. Kurang lebih adalah cuplikannya seperti itu teman-teman, dan aku rangkumkan poin-poinnya adalah begini. Kalau menurut dari Brian Prenada ini, bahwa dia tidak akan mengatakan alasannya dengan detail. Karena apa? Karena kalau saya sampaikan ini, nanti kasihan Novi bakal terjepit lagi. Kesannya bahwa hal yang akan disampaikan ini akan ngebuat Novi itu dibenci sama netizen. Kalau aku tangkap arahnya ke situ. Tetapi aku tidak percaya begitu aja teman-teman. Karena kalau dikatakan bahwa Novi itu karena kondisi sedemikian rupa yang ngebuat dia itu meninggalkan ruangan tersebut. Terus ditanyakan setelah terima telepon dari siapa? Ya to the point aja, yang terlihat di media atau di publik adalah telepon dari Denny Sumargo. Apakah gara-gara Densu makanya Novi walk out? Apakah seperti apa? Aku rasa ada beberapa poin yang menjadi salah satu alasan dari analisaku. Yang pertama adalah Densu mungkin melihat secara langsung bagaimana proses perdamaian tersebut dengan gaya Farhad Abbas yang menunjuk-nunjuk, dengan gaya dia yang intimidatif dengan suara yang tinggi,
Walaupun dari kuasa hukumnya Novi, mantannya tepatnya, Brian bilang, saat itu tidak ada kok kita ngomongnya tuh intimidatif, itu diskusinya normal-normal saja. Aku nggak ngerti. Terus waktu dikatakan nunjuk-nunjuk itu bukan nunjuk Novi ya, tapi nunjuk Gary gitu. Farid itu nunjuk kayak Novi orang baik, saya juga ditunjuk orang baik. Terus ini yang provokatornya gitu. Ya nggak gitu juga, si Gary juga berada di situ, dia adalah statusnya sebagai pengurus yayasan. Artinya Novi juga pemilik yayasan. Kalau ya salah satu anggota yayasan dibegitukan di hadapan ownernya atau atasannya, ya itu sebuah bentuk yang tidak menghargai. Ya kalau dikatakan ada kondisi sedemikian rupa yang menyebabkan walkout, aku rasa kondisi ini adalah kondisi ya Novi memang memperjuangkan dari keinginan para donatur. Poinnya itu aja. Kalau dari Brian sepertinya apakah ada kalau dia sih bilang, saya mengedepankan adalah rasa kemanusiaan gitu loh. Dan hati nurani. Yang penting Agus itu harus berobat. Ya nggak usah begitu-gitu juga sih. Kita udah lewat lah masa-masa episode. Pokoknya Agus mau berobat, orang Agus aja nggak mau berobat. Dia aja antara sidang sama ke rumah sakit, lebih milih ke sidang kan? Kan Farhad bilang sendiri, Agus harusnya kamu hari ini operasi mata, tapi karena sidang, kamu ikut sidang dulu. Ini lebih penting, karena kalau kamu nanti operasi, recovery-nya bisa 1 bulan dan sidangnya tertunda. Itu yang pertama. Terus kemarin Agus juga bilang, Agus tuh sebenarnya memang nunda-nunda untuk operasi karena masih pengen berharap masih bisa ngeliat dan ke Singapura nanti siapa tuh ada mukjizat. Ya, Bapak bisa melihat sendiri lah. Jadi udahlah narasi yang mengatakan yang penting buruan Agusnya diobatin dan sebagainya A, B, C, dan D itu udah nggak relevan lagi sih menurut aku. Karena ya kalian lihat aja kalau memang Agus pengen fokus menyembuhkan matanya, aku rasa dia sudah tahu prioritasnya kemana. Tapi dia sudah mengerti kenapa pilihan-pilihannya dia selama ini kita lihat sepertinya menjauhi rumah sakit. Ya artinya memang ya nggak tahu. Oke, kita coba dengarkan sekarang sebelum sampai ke kesimpulan dari live TikToknya Gary terkait dengan Novi keluar dari ruangan di mediasi tersebut, teman-teman. Yang masalah poin pas pertemuan itu, memang katanya ini saya mau nanya langsung, apa poin-poin di draft itu, Novi nggak tahu. Karena kan memang tugas baca, tugas itu aku gitu kan, dan itu bentuknya draft ya. Kalau draft itu pengertiannya begini dalam satu. Oke, yang pertama adalah draft itu Novi nggak tahu ya, apa tahu sebenarnya. Terus Gary bilang, sebenarnya baca-baca draft itu memang tugasnya aku. Dan Novi memang kemungkinan besar tidak membaca di sini. Yang aku tangkap seperti itu. Lanjut. Perundingan draft itu masing-masing pihak akan bawa draft itu untuk difinalisasi, kan seperti itu. Bukan draft itu yang dipaksa untuk ditandatangan gitu. Oke. Yang poin kedua, draft itu kan adalah dari masing-masing pihak membawa poin-poin tertentu yang mau dijadikan perjanjian. Dan itu akan didiskusikan. Bukan berarti kalau draftnya itu sudah ada, sudah dibawa, sudah pasti akan disetujui. Karena itu masih dalam perundingan. Tidak ada jaminan dari timnya Novi bahwa dengan mereka hadir di ruangan tersebut untuk mediasi, apapun draftnya pasti saya tanda tangani. Tapi kan dikatakan di mediasi tersebut, ini draft semua dari timnya Novi loh. Kita belum ada ngedit satupun biar kita nggak ada selek lagi gitu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu yang disampaikan dari kedua belah pihak gitu, nggak sama. Itu agak keliru dan kita berlima tuh termasuk Om dan Tete juga udah sepakat kalau itu udah dipaksa ditandatangan kita walk out, itu udah sepakat gitu. Oh, terus juga Gary bilang begini, kalau Tete itu mungkin Novi kali ya, kalau kami dipaksa untuk tanda tangan, kami akan walk out gitu ya, karena ini belum ada final, kita masih memikirkan ke depannya seperti apa. Kan tidak ada perjanjian bahwa Novi harus tanda tangani di situ. Kita kan di situ diam karena menghargai hak bicara Om untuk menyatakan itu, tapi tidak dinyatakan. Itulah makanya jadi dasar harus walk out. Oke. Dasar walk out-nya Novi adalah dia diem aja di sana karena menghargai kuasa hukumnya, Om Brian gitu sebutannya. Jadi daripada nanti terjadi perdebatan, ya aku lihat sih sempat waktu live-nya ya, live di TikTok itu kan, aku dengerin Brian ngomong ke Novi begini, kan dia pindah di dua meja ya. Bagian pertama, meja pertama itu kuasa hukum semua dari kedua belah pihak, dan Novi itu bareng sama ada timnya juga, termasuk juga dengan yang mendukungnya, nggak banyak, Emma Waroka di sana. Kemudian setelah selesai, Brian itu menghampiri mejanya Novi dan mengatakan gini, udah Novi,
kamu itu terjepit. Kasihan kamu itu terjepit samping, kanan, kiri, atas, bawah. Jadi lebih baik kamu serahkan semua uangnya, apakah maksudnya ke Kemensos atau ke Agus, biar kamu tuh aman gitu. Jadi kalau aku tangkap sih waktu itu sarannya itu diserahkan ke Kemensos aja. Jadi biarkan nanti yang Kemensos memutuskan. Jadi bola panasnya itu bukan lagi di kamu. Tapi netizen juga kontra di sini sebagian. Wah, Novi nggak tanggung jawab dong itu kalau cuma ngelemparin begitu aja ke Kemensos. Tapi kan itu yang official untuk government-nya yang memang membawahi penanganan terkait dengan masalah ini, teman-teman. Itu kalau mungkin teman-teman rekan-rekan Mas semua ya. Jadi gini, kita juga menerapkan satu syarat. Kenapa? Karena di pertemuan perundingan pertama yang kita inisiasi, kita live, kita bebas gitu ya. Oke. Kita live YouTube. Tamu undangan pun hanya kita filter tamu siapa? Tamu tim Tenopi, tim Mas Agus kanan, tim Tenopi kiri. Itu ada syarat-syarat. Yang kedua kita live. Nah, kita juga udah sepakat sama Om sama Tete bahwa kalau kita datang ke lokasi, kita ada live YouTube, tanpa babi non registrasi kita walk out. Karena aku nggak mau. Jadi ada kesepakatan juga yang baru kita ketahui nih. Kalau di yang mediasi pertama kan live YouTube, ada tim kanan, kiri, timnya Novi, timnya Agus. Tapi kalau di mediasi kemarin, ada beberapa orang komplain, waduh saya nggak boleh datang nih ke sana, nggak dapat undangan karena dia timnya dari Novi. Yang datang mayoritas adalah hanya timnya Agus. Bahkan timnya Novi bisa dihitung sama jari doang, paling hanya 5 orang di sana. Terus juga, ya, terus live harus disiarkan secara langsung perundingannya biar semua orang tahu. Kan tidak seperti itu, memang disiarkan secara langsung. Ada beberapa netizen yang live, tapi kan kita nggak melihat secara utuh poin-poin pembahasannya pada saat mereka mendrafting dari kesepakatan tersebut. Yang ada kan cuman poin-poin yang sudah kesimpulan doang gitu, nggak ada yang prosesnya. Itu kan yang ngebuat mereka memang sudah sepakat kalau tidak live, tidak transparan, kita akan walk out. Itu adalah poin yang baru aku tahu sebenarnya. Perundingan di balik batu gitu, dan perundingan itu nggak mungkin aku ungkapin di sini, tapi aku nggak setuju gitu poinnya gitu. Jadi ada poin-poin perundingan yang dimana aku duduk di meja itu dan itu nggak banget gitu, makanya mereka semua satu meja itu benci sama aku gitu. Jadi kan memang di meja yang satunya yang tidak kita dengar suaranya mereka ngomong apa, cuma bisa kelihatan doang, ada Gary di sana. Memang ada perundingan yang poin-poinnya itu nggak banget, tapi aku nggak bisa ngungkapin katanya, makanya mereka benci banget sama aku gitu. Ya itu adalah bagian hal-hal yang mungkin kondisi sedemikian rupa yang dimaksudkan oleh Brian. Apa nih teman-teman kondisi sedemikian rupa? Tapi kalau terlepas apapun itu kondisinya, tapi kalau aku lihat di sini bahwa Novi memang menyuarakan adalah keinginan para donatur. Sementara kalau Brian itu adalah hasil interpretasi dirinya sendiri bahwa kedepankanlah kemanusiaan dengan menolong Agus. Tapi kan ya kemanusiaan ya kemanusiaan lah, tapi kita juga dikasih logika, kita bisa ngelihat ini orang layak nggak ya, ini pantas nggak ya, gitulah. Kan bedanya manusia dengan bukan manusia adalah kita diberikan akal, bisa berpikir. Jangan atas nama mentang-mentang kebaikan, udahlah apa aja itu bebasin aja. Kan kalau bahasanya Brian itu adalah, itu kan dinamika Agus karena mendapatkan musibah yang perlakuannya unik-unik, itu semua adalah dinamika kehidupan aja. Ya nggak gitu juga sih. Nah, terlepas apapun kondisi yang dikatakan tersebut, tapi memang dari reaksi Novi dengan dia walk out, itu ternyata memberikan dampak yang jauh lebih baik dibandingkan dia dengan setuju kalau kemarin tanda tangan begitu ya. Toh juga akhirnya kan Novi ke Kementerian Sosial, ketemu dengan Pak Menteri, dan yang disampaikan Pak Menteri juga sama juga, kurang lebih senada dengan tujuan dari yang disampaikan Novi selama ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.